Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kunhiatul Asimah di Deep Talks, podcast Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat di bulan Ramadan ini. Semoga puasa teman-teman dilancarkan. Nah, di sini kita kedatangan seorang narasumber yang beliau adalah seorang profesor dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya yang akan memberikan materi mengenai signifikansi pendekatan multidisipliner dalam kajian peradaban Islam. Oke, selamat siang Pak Dudung. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Di sini Pak Dudung akan memberikan materi mengenai pendekatan multidisipliner dalam kajian sejarah peradaban Islam. Nah, Pak Dudung, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan multidisipliner dan bagaimana cara menerapkan pendekatan tersebut dalam kajian peradaban Islam? Baik, terima kasih. Pertama kali yang dimaksudkan dengan pertanyaan tadi, saya ingin jawabnya. Pertama kali kita mesti memahami apa itu peradaban Islam ya. Peradaban Islam itu secara definitif dapatlah kita pahami sebagai manifestasi dari ajaran Islam. Apakah itu berkaitan dengan teologi, kemudian hukum maupun akhlak ya, yang eee, terdapat dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia dan khususnya umat Islam. Nah, kehidupan umat Islam itu sendiri menyangkut berbagai aspek, berbagai hal ya, ada yang sifatnya sosiologis, kemudian kebudayaan, atau antropologis dan ekonomi, politik, dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu, aspek dari peradaban Islam itu sendiri sudah menyangkut beberapa dimensi ya, beberapa bidang ya. Nah, maka dalam konteks kajiannya, nah di sini lalu kita, mulai menjelaskan lebih lanjut tentang pendekatan multidisiplin. Kenapa juga perlu dalam mempelajari, peradaban Islam itu sendiri ya. Karena alasan kompleksitas di dalam peradaban Islam itu sendiri, maka dibutuhkan pendekatan atau metode, bahkan metodologi untuk menjelaskan segi-segi peradaban Islam itu dengan melibatkan berbagai disiplin. Apakah itu sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Itu alasannya. Oke. Baik. Jadi itu alasan kenapa kita perlu menggunakan pendekatan multidisipliner dalam melakukan kajian. Nah, kemudian, apa output atau, sesuatu yang diharapkan gitu dengan menggunakan pendekatan multidisipliner dalam melakukan kajian tersebut? Baik. Tujuan utamanya atau hasil yang ingin dicapai dari kajian peradaban Islam dengan mengembangkan, pendekatan multidisipliner itu, terutama agar pemahaman, penjelasan, serta studi terhadap peradaban Islam itu sendiri bisa dilakukan secara lebih mendalam gitu ya. Jadi dengan menggunakan analisis yang multidisiplin maka akan dipahami berbagai gejala peradaban Islam itu secara lebih mendalam, termasuk juga bisa mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi, melatar belakangi, baik secara eksternal maupun internal dari pertumbuhan serta perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Berbicara tentang faktor eksternal dari peradaban Islam, apakah, menggunakan pendekatan disipliner itu nanti kita juga bisa menyentuh, peradaban-peradaban lain selain, peradaban Islam? Misal, mungkin peradaban Hindu atau peradaban bangsa barat gitu. Ya. Baik, sangatlah mungkin karena kalau kita lihat dalam sejarahnya saja ya, bahkan peradaban Islam itu sendiri selama ini dalam pengembangan disiplin ilmunya ya lebih
jelas sebagai sejarah ya, sejarah peradaban Islam. Padahal sebetulnya kalau fokusnya pada peradaban Islam, sejarah itu sendiri sebagai salah satu pendekatan ya dari multidisiplin itu. Dan dalam sejarah peradaban Islam, kita melihat interaksi antara Islam atau antara peradaban Islam itu sendiri dengan peradaban lain itu sangatlah jelas. Bahkan kalau kita pelajari pada proses perkembangan atau perubahan peradaban Islam di masa klasik saja ya, kalau semenjak masa Nabi sampai katakanlah sampai masa Umayyah itu masih dominan atau masih kental dengan latar belakang peradaban Arabnya ya. Tapi semenjak masa Abbasiyah, apalagi didukung dengan usaha para Khalifah Abbasiyah untuk memajukan ilmu pengetahuan, maka di situ terjadi interaksi antara peradaban Islam dengan latar belakang kebudayaan Arab itu dengan peradaban-peradaban lain. Dan itu sangat jelas kita lihat dalam proses transformasi ilmu ya, ilmu pengetahuan melalui gerakan penterjemahan terhadap karya-karya filsafat dan ilmu-ilmu lain dari Yunani, kemudian dari Persia, dari India. Nah, itu mendorong semakin meluasnya atau semakin berkembangnya peradaban Islam di dunia Islam waktu itu. Jadi itu juga sebagai satu gejala yang mengindikasikan multidisiplin ya dari perkembangan peradaban Islam itu sendiri, termasuk juga berkembang dalam proses interaksi multi etnik dan multi agama dan lain sebagainya. Situ yang menyertai perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Ya. Oke, nah selanjutnya kan seperti yang kita ketahui bahwasanya peradaban Islam itu kompleks ya, terdapat banyak ilmu-ilmu di sana. Nah, apakah pendekatan multidisipliner ini termasuk seperti pendekatan yang baru atau baru muncul di era-era ini atau ketika masa dahulu, misal masa pertengahan atau klasik, Baik. pendekatan ini sudah digunakan? Ya. Baik, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya sebetulnya kalau fakta historis peradaban Islam sudah ada dalam multidimensional gitu, dalam berbagai dimensi. Tapi pengembangannya dalam proses studi, proses penelitian dan lain sebagainya, sampai menjelang periode modern lah katakan, kita melihat peradaban Islam itu berdasarkan karya-karya di zaman klasik dan sebagainya lebih bias dengan perkembangan politik saja, gitu ya. Perkembangan politik saja. Jadi kita lihat dari sejarah Islam, kemudian sejarah atau Tarikhul Islam ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, isinya lebih dominan dengan aspek politik. Nah, baru kemudian di periode modern dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dalam berbagai proses kajiannya ya, yang terutama semenjak berkembangnya metodologi ataupun pendekatan yang bersifat interdisipliner ya. Nah, itu mempengaruhi juga terhadap studi dalam peradaban Islam maupun sejarah peradaban Islam. Untuk sejarah peradaban Islam sendiri yang saya katakan tadi di masa-masa sebelumnya lebih bias dengan sejarah politik ya, maka belakangan lalu mulai dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner sehingga melihat peradaban Islam itu ya bisa berdasarkan pendekatan sejarah itu sendiri yang berarti untuk melihat dinamika ya, proses serta perubahan-perubahan dari peradaban Islam itu sendiri. Bisa juga dilakukan dengan pendekatan sosiologi sehingga melahirkan kajian tentang struktur-struktur sosial termasuk juga perubahan-perubahan sosial di kalangan umat Islam, pendekatan antropologi yang bisa memunculkan berbagai kajian di sekitar kebudayaan-kebudayaan ya, aspek kebudayaan umat Islam itu dan seterusnya ya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Sekira itu. Ya. Nah,
ketika kita mengkaji peradaban Islam, tentunya kita, mengharapkan dapat memunculkan atau menunjukkan nilai-nilai Islam dalam kajian tersebut. Nah, dengan pendekatan multidisipliner ini, bagaimana cara kita Iya. memunculkan nilai-nilai Islam dalam kajian? Bagus, terima kasih. Ini yang selama ini juga sering saya kritik dan sering saya, apa namanya, katakan lagi saya gelisahkan gitu soalnya. Sebab pada dasarnya yang disebut dengan peradaban Islam itu sendiri, seharusnya yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana segi-segi ajaran, nilai, serta norma-norma keislaman itu muncul ya dalam berbagai kajian aspek dari peradaban itu sendiri ya. Maka ketika kita mencoba mengembangkannya dalam konteks itu tadi, internalisasi nilai Islam, ya itu menjadi satu keharusan ya. Dan kalau kita telusuri di dalam sejarahnya, misalnya secara objektif, pasti ada, pasti bisa ditemukan. Jadi misalnya internalisasi atau katakanlah hubungannya, interaksi nilai-nilai Islam dengan berbagai, dimensi kehidupan manusia, katakanlah melihat internalisasi Islam berdasarkan pendekatan sosiologi ya. Setidaknya di situ kita bisa mengembangkannya dalam, konteks Islam menjadi landasan dalam dinamika sosial misalnya. Lalu bagaimana Islam mempengaruhi perubahan-perubahan struktur sosial masyarakat, ya. Perubahan-perubahan aspek lainnya di dalam kehidupan sosial itu sendiri. Sedemikian juga di dalam kebudayaan, misalnya bagaimana Islam bisa, atau nilai-nilai serta ajaran Islam itu bisa kita lihat mempengaruhi terhadap pertumbuhan maupun perkembangan aspek-aspek kebudayaan, baik di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, ya, estetika, apalagi kalau dalam segi-segi religiusitas ya, Iya. sebagai bagian dari kebudayaan tentu akan sangat, eee, apa, akan sangat objektif dapat kita lihat, eee, eksistensi dari ajaran Islam itu sendiri. Termasuk di dalam ini misalnya politik ya, dalam dimensi politik ya, yang dikajinya berdasarkan pendekatan ilmu politik, kita bisa melihat bagaimana Islam berpengaruh di dalam sistem politik itu, menyangkut tentang tata pemerintahan, menyangkut tentang kepemimpinan kan, sistem musyawarah sendiri itu, milik atau produk, peradaban Islam itu sendiri. Dalam ekonomi misalnya tentang ekonomi yang menonjolkan terutama tentang, sistem keuangan ya, tentang keuangan. Makanya belakangan kan ada yang disebut dengan keuangan syariah dan sebagainya, itu juga sebagai satu, bentuk ya atau, model di dalam proses interaksi serta internalisasi antara Islam dengan peradaban itu sendiri, ya, kira itu. Selanjutnya pendekatan multidisipliner ini kan, kalau dilihat-lihat kayak sudah mencangkup pendekatan-pendekatan seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kira-kira jika kita akan menggunakan pendekatan multidisipliner dalam melakukan kajian, apa sih kayak kesulitannya atau, Mmm, tantangan untuk iya. kita? Ya, dalam hal ini paradigma utamanya atau metodologinya apa yang selama ini juga berkembang di hampir semua perguruan tinggi dan dalam proses akademik tertinggi ya, khususnya menyangkut masalah riset kan, apa yang disebut dengan proses-proses integrasi. Integrasi atau istilah di UIN ya, Mhm, iya. interkoneksi ya. Jadi menghubungkan antara satu disiplin dengan disiplin lain. Soalnya di dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang ini, hampir sulit untuk dibuat sekat-sekat keilmuan. Jadi antara satu ilmu dengan ilmu lain saling berhubungan. Ya seperti kita misalnya mengkaji aspek dari peradaban Islam itu menyangkut politiklah kasarnya. Tidak bisa hanya bersifat, monologis itu istilahnya, hanya dengan perspektif satu ilmu pengetahuan saja.
Tentu akan melibatkan ilmu pengetahuan lain. Kenapa, perkembangan politik umat Islam di Indonesia kok berbeda dengan politik di Arabia misalnya, umat Islam di Arabia. Ini dalam proses kajiannya jelas membutuhkan perspektif yang interdisipliner atau multidisiplin. Mungkin melihatnya bagaimana faktor kebudayaan di masyarakat, di lingkungan tertentu ya, yang menjadi latar belakang kebudayaan umat Islam mempengaruhi terhadap proses politik itu. Nah, sedemikian juga dalam kehidupan keagamaan. Jadi, maka secara praktisnya minimal ya, kajian satu aspek kebudayaan itu harus didekati atau melibatkan pendekatan ilmu lain. Contohnya misalnya Anda mengkaji sejarah ya, dalam sejarah. Sejarah menyangkut sejarah kebudayaan, itu sudah sangat pasti. Sejarah sebagai disiplin ilmu untuk peradaban Islam itu melihat dinamika, proses perubahan dan sebagainya, tapi pada sisi kebudayaannya harus melibatkan pendekatan apa? Antropologi. Demikian seterusnya. Dan tentu kita membatasi ya, tidak juga karena multidisipliner lalu untuk kajian sesuatu gejala secara multidisipliner ya terlalu luas ya. Mungkin salah satunya ya kalau saya bisa mengatakan dalam proses multidisiplin atau apa interdisiplin ya, setidaknya antara dua pendekatan lah. Kalau dalam disiplin sejarah peradaban Islam, misalnya antara sejarah dengan apa ilmu. Tetapi yang ketiga itu tadi aspek peradabannya harus mengedepankan apa pendekatan keislamannya. Maka untuk kajian peradaban Islam dan dalam salah satu aspek tertentu ya minimal 3 pendekatan yang digunakan. Seperti itu ya. Oke. Ya, Nah, ya, ini pertanyaan terakhir nih, iya. Pak. Eee, Boleh nggak kita, mengetahui apa kontribusi pendekatan multidisipliner terhadap, kajian peradaban Islam di, masa modern ini, terutama di lingkungan akademik ini? Iya, baik ya. Ini sangat menarik sebetulnya dan ini kalau saya ingin mengatakan menjadi satu keharusan ya, pengembangan multidisiplin di dalam, era kontemporer menghadapi tantangan globalisasi misalnya. Jadi, sangat konstruktif menurut saya. Jadi ketika melihat gejala atau salah satu gejala dari peradaban Islam itu, dengan apa, perkembangan global, kemudian pengaruh, apa namanya, teknologi informasi yang semakin luas, maka salah satu gejala itu menurut saya, satu gejala dari peradaban Islam ya, tidak cukup hanya dijelaskan secara disiplin tertentu atau satu disiplin saja, pasti akan melibatkan yang lain. Apalagi kalau studinya atau kajiannya lebih mendalam lagi. Ya kalau kan di dalam proses studi bisa bertahap juga ya, setidaknya untuk Anda sebenarnya mungkin skripsi ya, lalu tesis, Oke. nanti disertasi. Kalau untuk skripsi saja kan mestinya ada semacam apa analisisnya. Melihat satu aspek, aspek kebudayaan saja misalnya, tentang kesenian di era kontemporer, kesenian Islam di era kontemporer. Nah, mengapa kesenian Islam di era kontemporer di Indonesia misalnya kok terkesan bercampur dan sebagainya. Maka di situ berarti kan harus dianalisis bagaimana pengaruh kebudayaan luar, lalu bagaimana faktor sosial, faktor ekonomi mempengaruhi terhadap satu fenomena peradaban itu. Nah, jelas di sini ya. Jelas. Jadi multidisipliner saya mengatakannya sebagai satu keharusan atau pendekatan interdisipliner sebagai satu keharusan di dalam proses studi tentang peradaban Islam, apalagi di era kontemporer, era modern dan dalam orientasi yang bersifat global seperti sekarang ini. Saya kira itu ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk oke. Amin. Ya. Terima kasih Pak Dudung. Nah, teman-teman, tadi Pak Dudung sudah menyampaikan materi mengenai
pendekatan multidisipliner dalam kajian peradaban Islam. Sudah dijelaskan juga tadi bahwa pendekatan multidisipliner ini sangat penting karena peradaban Islam sendiri dia juga mencakup berbagai ilmu seperti ada sosiologi, antropologi, kemudian agama maupun ekonomi semuanya ada dalam peradaban Islam dan ilmu-ilmu tersebut tidak bisa berdiri sendiri gitu, pasti akan membutuhkan bantuan keilmuan lain. Itulah kenapa pendekatan multidisipliner sangat penting. Semoga, ilmu yang Pak Dudung sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen untuk ide-ide selanjutnya. Saya Kunhiatul Asimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.